Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan digital. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya bernama Agis Manjunta dengan rekan saya Eben Manurung, Gabis Manjunta, Beta Mangulang, dan Mutiara Marfaung. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang yaitu pengelolaan operasional perpustakaan secara tradisional yang masih mengandalkan pencatatan manual seringkali dihadapkan pada berbagai kendala signifikan. Proses seperti pendataan koleksi buku, pencatatan transaksi peminjaman, dan pemantauan pengembalian buku tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan pencatatan data. Kesulitan terbesar muncul ketika staf perlu menghasilkan laporan data mengenai status ketersediaan buku atau melacak riwayat peminjaman oleh anggota. Kemudian, dari permasalahan tersebut, kami menginisiasi pengembangan aplikasi manajemen perpustakaan digital. Ini bertujuan untuk proses bisnis perpustakaan yang menciptakan sistem akurat, efisien, terstruktur dalam mengelola koleksi buku serta seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, ini saya akan menjelaskan bagian tujuan. Yang pertama itu yang pertama yaitu mengelola inventaris koleksi secara digital. Menciptakan sistem terpusat untuk mendigitalisasi dan mengelola data dasar buku seperti judul, penulis, kategori, dan lain-lain. Hal ini bertujuan memastikan inventaris buku selalu akurat dan mudah dicari. Yang kedua yaitu otomatisasi transaksi peminjaman dan pengembalian. Menyediakan fungsionalitas untuk mencatat semua transaksi pinjam dan kembali secara otomatis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan human error dan memastikan status pinjam seperti tanggal pinjam, tanggal kembali, terekam secara efisien. Yang ketiga yaitu menyediakan laporan status buku yang real time. Membangun modul pelaporan yang dapat menampilkan data buku yang sedang dipinjam atau telah dikembalikan. Tujuannya adalah mendukung pengembalian keputusan staf perpustakaan dan memantau buku yang berpotensi terlambat dikembalikan terkait kelas laporan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eben. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi fungsional dari yang pertama itu aplikasi manajemen perpustakaan digital ini dirancang oleh 3 area fungsional yang didukung oleh struktur package PBO. Yang pertama, modul manajemen buku. Fungsi inti untuk mengelola koleksi perpustakaan. Modul ini memungkinkan staf untuk melakukan operasi CRUD atau create, read, update, delete terhadap data buku. Lalu fungsi detailnya itu menambah data baru seperti judul, penulis, kategori, dan mengubah status ketersediaan, serta menghapus entry buku yang lama. Lalu kelas pendukungnya, fungsionalitas ini diimplementasikan di dalam Book Manager.java yang berinteraksi langsung dengan model data book.java. Lalu yang kedua itu modul transaksi peminjaman. Deskripsinya itu adalah mencatat setiap proses peminjaman buku oleh anggota. Modul ini memastikan detail peminjaman tercatat lengkap dan akurat. Fungsi detailnya menampilkan daftar buku yang tersedia serta yang dipinjam dan menampilkan siapa peminjam buku tersebut. Kelas pendukungnya yaitu diatur sepenuhnya oleh peminjaman manager.java yang mengelola entitas transaksi loan.java. Modul pelaporannya itu seperti memberikan visibilitas dan insight cepat mengenai status operasional perpustakaan. Lalu fungsi detailnya menampilkan daftar buku yang sedang aktif dipinjam atau termasuk siapa peminjamnya dan daftar buku yang statusnya dikembalikan atau status dipinjam. Kelas pendukung dikelola oleh laporan manager.java yang melakukan agregasi data transaksi loan dan identitas buku. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Beta. Jadi saya akan menjelaskan flowchart struktur manajemen aplikasi perpustakaan digital. Pertama mulai dari mengkoneksikan Java MySQL, lalu jika gagal akan tampilannya error, jika berhasil akan tertampil menu utama yang terdiri dari kelola buku, peminjaman buku, pengembalian buku, daftar buku,
cari buku, laporan peminjaman, dan keluar. Jika kita memilih kelola buku, akan ada tambah buku, edit buku, hapus buku. Dan jika sudah ketiganya akan berhasil, akan kembali ke menu utama. Lalu yang kedua, peminjaman buku. Peminjaman buku akan melakukan cek status, yaitu tersedia dan status tidak tersedia. Jika status tersedia akan menampilkan status peminjaman. Jika tidak tersedia akan kembali ke menu utama. Pengembalian buku akan memasukkan kode atau nama buku yang buku dikembalikan. Lalu kembali ke menu utama. Pada daftar buku, kita akan memanggil daftar buku dengan kata kuncinya, lalu akan menampilkan semua buku. Lalu pada pencarian buku memasukkan kata kunci seperti jenis buku atau nama buku tersebut dengan nanti akan menampilkan hasil pencarian. Lalu laporan peminjaman, status peminjaman ada dua, buku dipinjam dan buku dikembalikan. Jika salah satunya dipilih akan kembali ke menu utama dan keluar. Selanjutnya akan dilakukan demo. Di sini saya sendiri yang akan mendemo. Jadi di sini pertama kita melakukan menambah dulu bukunya. Nah, tambah buku itu kita buat dulu, misal judulnya buku buku Y mungkin. Lalu penulisnya itu Bob Marley. Kategorinya itu pendidikan. Serta jumlah halamannya rata-rata 300. Nah, di sini buku dibilang berhasil ditambahkan. Maka kita akan memvalidasi apakah itu berhasil atau tidak di daftar buku. Nah, di daftar buku dia merupakan ID yang ke-9, judul Y, Bob Marley, pendidikan 300 dan tersedia. Nah, untuk memvalidasinya lagi, saya akan menunjukkan di tabel saya. Nah, di sini ada tertulis Y, Bob Marley, pendidikan 300 tersedia, berarti tambah buku itu berhasil. Lalu untuk mengedit, nah kita mengedit buku Y yang ingin diedit. Lalu judulnya itu kita buat Y underscore tapi 2 apanya. Lalu penulis barunya itu misal John Cena. Nah, kategorinya itu kita buat teknologi. Baru jumlah halaman itu 200. Nah, di sini buku berhasil diedit. Nah, kita akan memvalidasi dari si NetBeans-nya apakah itu berhasil. Dan benar ini berhasil. Penulisnya John Cena, teknologi, halaman 200 dan tersedia. Nah, kita akan validasi juga di bagian sini juga apakah fungsi dari edit buku itu berhasil atau tidak. Nah, jadi di sini dia berhasil. Lalu untuk menghapus, pertama kita cek dulu di sini biar kita nggak usah menghapus ini. Kita cek dulu di sini ada buku namanya masak. Kita coba masak. Oke, masak. Bukunya berhasil dihapus. Kita lihat daftar dari NetBeans-nya. Apakah masak habis? Enggak ada. Masak tidak ada. Tapi kita validasi lagi sekali lagi di sini. Apakah masak tidak ada. Oke, berarti untuk fungsi hapus buku itu berhasil. Lalu kita masuk ke dalam pinjam buku yang dimana saya saja. Oke, jadi pinjam buku itu seperti ini. Kita masukkan judul buku. Judul bukunya itu misal Y yang tadi. Nah, buku ditemukan. Jadi di buku ini nama pinjamnya kita buat event. Nah, peminjaman berhasil. Kita lihat di bagian sini apakah pinjaman yang berhasil atau tidak. Di sini buku Y dipinjam oleh event. Berarti fungsi dari pinjam buku itu berhasil. Dan daftar buku untuk memvalidasi bahwa status dipinjam itu adalah
Di sini berarti positif sudah dipinjam. Lalu kita buat fungsi kembalikan buku, masukkan judul yang dikembalikan. Tadi kan dipinjam, berarti kita kerjakan yang di Y. Nah, buku berhasil dikembalikan, kita cek di NetBeans-nya, bukunya tersedia. Tapi kita coba di MySQL Workbench-nya, bukunya sudah dikembalikan. Lalu untuk melihat daftar buku, maka dia akan munculkan semua di sini. Lalu untuk cari di sini kita akan mencari semisal diary M. Maka yang muncul akan diary M, atau kita cari lagi di sini buku Y. Yang besar John Cena. Maka yang keluar itu John Cena. Lalu ketika ingin membuat laporan, kita melihat laporannya, yaitu nah, di sini akan tersimpan semua status yang dikembalikan serta status yang masih dipinjam. Seperti ini, Y tadi ini dikembalikan. Tapi ketika kita meminjam di menu keempat, nah, kita masukkan buku Y tadi, ditemukan, lalu peminjamnya itu Gabe. Nah, peminjaman berhasil dan daftar bukunya itu dia dipinjam. Nah, dipinjam akan masuk ke laporan peminjaman, yaitu Y dipinjam oleh Gabe, status dipinjam, apakah di sini nampak? Nah, di sini nampak Gabe yang pinjam. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Anggi untuk menjelaskan model book entity dan loan. Maaf, dilanjutkan oleh Gabe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas yang kami gunakan sebagai contoh Book Manager Java. Di sini kelas Book Manager Java berfungsi sebagai layer bisnis untuk mengelola operasi float pada table books di database. Seluruh interaksi database dilakukan menggunakan JDBC melalui kelas koneksi MySQL. Secara umum, fungsi-fungsi di dalam meliputi 6 metode. Metode yang pertama yaitu menambah buku. Di sini untuk fungsi menambah buku kami menggunakan query insert yang berfungsi untuk mengisi parameter menggunakan prepare statement dan menjamin keamanan dari SQL injection serta menyimpan data lengkap seperti judul, penulis, kategori, halaman, dan status. Lalu metode yang kedua yaitu mengambil buku berdasarkan judul. Di sini kami menggunakan query. Di sini kami menggunakan query select all from books where title sama dengan limit 1. Untuk metode ini berfungsi untuk mengembalikan objek book jika datanya ada, dan jika datanya tidak ditemukan akan mengembalikan nilai return null. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu mencari buku berdasarkan keyword. Di sini fungsinya untuk melakukan pencarian pada kolom title, author, dan kategori menggunakan like. Lalu mengembalikan daftar atau list book dari semua hasil yang cocok. Lalu untuk metode yang keempat yaitu menampilkan seluruh buku. Fungsi dari metode ini yaitu mengambil semua data dari table books, menampilkannya ke konsol secara rapi, dan memberi pesan tidak ada buku jika tabel buku kosong. Lalu untuk metode yang kelima yaitu mengedit buku berdasarkan judul. Fungsi dari metode ini yaitu mencari buku dulu menggunakan judul yang tepat. Jika buku ditemukan, maka kita dapat mengubah title, author, kategori, dan page berdasarkan ID buku. Jika buku tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan gagal. Lalu untuk metode yang keenam yaitu menghapus buku berdasarkan judul.
Uh, Fungsi dari metode ini yaitu mencari buku berdasarkan judul. Jika tidak ditemukan, buku dihapus menggunakan ID. Jika ditemukan, buku dihapus menggunakan ID. Dan jika tidak ditemukan, menampilkan pesan gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara mengenai kelas laporan manajer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kelas laporan manajer beberapa. Kelas ini berada di dalam Package Manager yang memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai modul pelaporan dalam aplikasi manajemen perpustakaan digital. Adapun tugasnya adalah untuk mengajukan riwayat transaksi perpustakaan. Tugas utama dari kelas ini adalah mengambil dan menyajikan data transaksi dari database, khususnya dari tabelon, untuk memberikan insight kepada staf perpustakaan. Fungsi intinya yaitu berada pada metode laporan peminjaman, di mana memulai dengan membuat query SQL yang mengambil data seperti ID transaksi, nama buku, peminjam, tanggal peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu mengurutkannya berdasarkan tanggal pinjam terbaru. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada laporan managers, yaitu yang pertama ada mengambil data transaksi melalui SQL query. Fungsi ini menyusun perintah khusus SQL untuk mengambil kolom-kolom penting dari tabelon. Fungsi ini penting karena untuk memastikan kita mendapatkan semua catatan peminjaman dari yang terbaru ke yang terlama. Di mana di sini kami menggunakan order by, borrow date, descending. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu pengecekan dan penentuan status. Fungsi ini merupakan bagian inti yang dimana setelah data diambil, program memeriksa setiap baris. Adapun logika statusnya yaitu program melihat kolom return date atau tanggal kembali. Jika kolom itu kosong atau nol, maka statusnya otomatis ditetapkan dipinjam. Jika sebaliknya, jika kolom itu ada isinya, maka statusnya dikembalikan. Fungsi yang selanjutnya yaitu pengaturan dan penanganan koneksi. Fungsi ini menggunakan koneksi SQL untuk membuka dan menutup koneksi database secara aman melalui try with resource. Fungsi ini penting karena untuk mencegah program kehabisan sumber daya seperti memori yang disebabkan oleh koneksi yang tidak tertutup. Dan fungsi yang terakhir yaitu penanganan masalah. Fungsi ini menggunakan block package di bagian akhir code. Ini penting karena jika terjadi masalah teknis saat program berjalan, misalnya database sedang mati atau ada kesalahan query, program ini tidak akan langsung crash atau mati, dan kan akan menampilkan pesan gagal, menampilkan pesan yaitu gagal menampilkan laporan, sehingga program tetap stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Beta, yaitu peminjaman manajer. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas peminjaman manajer. Kelas ini menangani seluruh proses peminjaman dan dari validasi sampai pencatatan ke database, sehingga semua perubahan data tetap konsisten dan terlancar. Terdapat dua fungsi utama, yaitu memproses peminjaman buku yang terdapat pada line 10, dan yang kedua, proses pengembalian buku yang terdapat pada line 8. Kelas ini memastikan status buku diperbarui di tabel books dan setiap transaksi peminjaman dicatat di tabel bersama tanggal peminjaman. Jika kita memanggil sistem pada untuk dapat objek buku berdasarkan judul, ini akan memastikan buku memang ada di database. Kalau tidak ditemukan, fungsi langsung berhenti dan menampilkan pesan error atau buku tidak ditemukan. Lalu, jika buku ditemukan, boleh memeriksa atribut status. Jika status bukan tersedia, artinya sudah dipinjam atau proses sudah diberikan dan diberikan pesan kesulitan.
Apabila buku tersedia, kode menyimpan dua query, satu insert ke tabel one dan satu update ke tabel books untuk mengubah status menjadi dipinjam. Kita memastikan kedua operasi ini dieksekusi sebagai unit. Jika kedua query berhasil menyimpan perubahan, seluruh transaksi dibatalkan sehingga tidak adanya data yang tidak konsisten. Jika sukses, tampilannya adalah peminjaman berhasil. Jika gagal, tampilannya akan pesan error yang relevan. Untuk pengertiannya, kode query table one untuk entry dengan name tersebut dan data date artinya peminjaman belum dikembalikan. Tampilan pesan bahwa tidak ada peminjaman aktif atau proses berhenti. Kedua update ini dijalankan dengan konsep of commit dan commit sekaligus. Ini jaga konsisten data baik tabel one maupun konsisten. Jika semua berhasil, maka tampilannya akan berhasil dikembalikan. Seluruh langkah dalam satu proses operasi berhasil semua atau gagal semuanya. Tanpa transaksi, misalnya terjadi error setelah insertan, tetapi sebelum update books, data akan menjadi tidak konsisten. Riwayat peminjaman akan tercatat, tetapi status buku tetap tersedia. Jadi penanganan error ini boleh juga menangkap exception dengan menampilkan pesan error. Ini membantu developer atau misalnya admin untuk tahu kenapa operasinya gagal. Tingkatnya peminjaman feature ini memastikan proses peminjaman kembali berjalan valid, aman, konsisten, dan tercatat, sehingga integritas dari perusahaan tetap terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Andi Samudra. Pada bagian ini saya akan menjelaskan struktur model yang digunakan dalam aplikasi manajemen perpustakaan digital. Jadi di sini ada 3 kelas utama. Yang pertama itu book, entity, dan loan. Kemudian yang pertama book Java, jadi ini model data buku. Jadi kelas book ini digunakan untuk menyimpan dan mengatur informasi tentang buku di perpustakaan. Kemudian di sini tuh ada properti penting yaitu seperti ID, title, author, kategori, pages, dan status. Di sini ada dua jenis konstruktor. Yang pertama itu konstruktor untuk tambah buku. Jadi digunakan ketika admin menambahkan buku baru dari from input. Jadi di sini status otomatis di set menjadi tersedia karena buku belum dipinjam. Kemudian yang kedua adalah konstruktor lengkap. Jadi digunakan ketika data buku baru diambil dari database. Di sini juga ada getter dan setter yang disediakan untuk seluruh atribut. Kemudian yang kedua entity Java. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk menyediakan struktur dasar untuk objek yang memiliki ID. Jadi bisa digunakan sebagai base class jika model lain juga butuh atribut ID. Yang ketiga ada loan Java. Loan Java model data peminjaman. Di sini kelas loan mempresentasikan aktivitas peminjaman buku oleh pengguna. Di sini juga ada atribut penting yaitu ID, book ID, nama peminjam, tanggal buku dipinjam, menggunakan local date, kemudian tanggal buku dikembalikan, dan kemudian status peminjaman. Di sini juga ada konstruktor sama seperti book. Dia memiliki 2 konstruktor yaitu pertama untuk membuat peminjaman baru. Jadi tanggal peminjaman otomatis diambil dari local date now. Dan status otomatis berubah menjadi dipinjam. Yang kedua ada konstruktor lengkap dari database. Ini dipakai saat data input kembali dari database. Jadi semua atribut ini juga mempunyai getter setter agar proses pembaruan data mudah dilakukan. Jadi misalnya ketika buku dikembalikan, status dan return date bisa diperbarui. Kemudian selanjutnya selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dijelaskan oleh Gabi. Baru turun di kan.
Maaf, saya akan meralat, akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan main Java-nya. Nah, di sini main Java memiliki kelas main, yaitu public static, di dalamnya static void, yaitu main, yang dimana dia akan menginput hasil scan dari book manager, pinjaman manager, dan laporan manager. Jadi kita dasarnya itu memilih. Lalu di sini dalam main akan menampilkan menu seperti menu perpustakaan yang ada tambah buku, edit buku, hapus buku, pinjam buku sampai keluar. Dan inputannya itu merupakan angka, dan untuk menulisnya itu kita memilih menu nantinya. Lalu untuk yang pertama, untuk tambah buku, dia memiliki string yaitu judul, penulis, kategori, jumlah halaman. Lalu yang kedua itu edit buku, judul buku yang ingin diedit, judul baru, penulis baru, kategori baru, jumlah halaman baru. Lalu hapus buku, judul buku yang ingin dihapus. Tidak ada tambahan lagi. Lalu untuk dipinjam buku, sistem akan mengirimkan masukkan judul buku. Lalu sistem akan menampilkan juga ketika buku tidak ditemukan, inputannya salah, maka buku tidak akan ditemukan. Lalu jika benar, ya dipanggil gitu. Lalu untuk kembalikan bukunya, sistem akan menampilkan masukan judul yang ingin dikembalikan. Lalu untuk mengisi daftar buku juga, sistem akan menampilkan daftar buku serta cari buku juga dengan memasukkan kata kunci seperti judul, penulis, kategori, yang dimana eh, jika tidak ada hasil inputannya, maka buku tidak ditampilkan atau tidak ada buku yang cocok. Lalu untuk laporan serta eh, tampilan laporan ada di case 8, yang dimana menggunakan tabel keloan. Lalu yang ke-9 itu untuk keluar serta dan menampilkan ring terima kasih telah menggunakan aplikasi. Atau ketika tidak ada yang masuk dalam, atau kita menemukan sebuah angka dari 9 case itu, maka yang keluar itu pilihan tidak valid. Lalu untuk drivernya, ya eh, koneksinya ke koneksi MySQL, yaitu MySQL-nya database yang di sini. Lalu ketika ini Java to MySQL berfungsi untuk melakukan tes data, apakah data terhubung atau tidak. Lalu ini koneksinya, di sini ada memiliki public static final string URL, yaitu menggunakan JWDC MySQL dari MySQL-nya database perpustakaan yang saya pakai di bagian sini. Hmm. Lalu statiknya itu ketika tidak ada muncul, maka driver tidak ditemukan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Gabi, untuk kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek kami kali ini, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan digital ini telah berhasil dikembangkan sebagai solusi perangkat lunak yang terintegrasi dan efisien, memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan. Kami berhasil membangun arsitektur yang kuat menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek atau PBO, termasuk enkapsulasi, pewarisan, dan penanganan exception, menghasilkan kode yang modular dan mudah dikelola. Secara fungsional, aplikasi ini secara efektif mengelola inventaris buku atau CRUD dan transaksi peminjaman atau pengembalian, di mana hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Dengan adanya modul laporan manager, sistem ini mampu menyediakan data real-time mengenai status koleksi, mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan staf perpustakaan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.